Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat yang kedua sampai 7. Mazmur 103 ayat 2 sampai 7. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahan-mu, yang menyembuhkan segala penyakit-mu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 103 ayat 2-4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan rindu mengubah kita. Ditulis oleh Craig Denison. Sahabat suara kasih, sebagai orang percaya, kita terlalu sering menerima kehidupan yang tampaknya kurang dari yang seharusnya Tuhan sediakan atas kita. Kita tahu bahwa Dia mampu melakukan jauh lebih besar daripada yang pernah kita doakan ataupun pikirkan. Dia rindu hidup kita disembuhkan, diubah, dan dibebaskan dari ikatan dosa dan perbudakan dunia. Saat kita melihat rencana Tuhan untuk kesembuhan, perubahan dan kebebasan kita, saya berdoa supaya Anda dipenuhi dengan rasa lapar akan penyediaan dari Tuhan atas Tuhan Yesus melakukan sebagian besar pelayanannya, yaitu menyembuhkan orang yang sakit secara fisik dan emosional. Dan begitu Dia naik ke surga, Dia meneruskan pelayanan penyembuhan kepada murid-muridnya, dan memberi mereka kuasa untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar lagi. Karena Tuhan tidak berhenti untuk menyembuhkan orang-orang yang dikasihi-Nya. Namun kita terlalu sering membiarkan luka dunia ini menetap di hati kita, dan mendikte cara kita menjalani hidup. Kita percaya dengan kebohongan, bahwa rasa sakit di masa lalu hanyalah bagian dari kehidupan, dan bahwa keberanian sejati adalah dengan menerima semua hal yang menyakiti kita, mengandalkan kekuatan kita sendiri dan terus maju. Sementara Tuhan selalu bersedia untuk menyembuhkan setiap luka-luka kita. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka.
Tuhan rindu bertemu dengan Anda, dan menyentuh tepat di mana luka Anda berada, dan memberikan kesembuhan hari ini. Tuhan rindu untuk menyampaikan kepada Anda atas isi hatinya, dan ingin berjalan bersama Anda melalui proses penyembuhan. Apakah Anda mau luka Anda disembuhkan hari ini, sehingga Anda bisa mengalami lebih banyak sukacita dan kedamaian, daripada luka dan sakit hati? Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu mengubahkan. Dia mengasihi kita. Karena itu Dia tidak ingin kita mempercayai kebohongan yang ditawarkan si iblis, supaya kita mengikuti pikirannya. Tuhan mau memperbaharui pikiran Anda dan mengisinya dengan kasih, iman, otoritas dan kasih karunia-Nya. Dia rindu memenuhi Anda dengan hasrat untuk mengalami hidup yang berkelimpahan, yang hanya akan Anda dapatkan dari Dia. Tuhan juga mau Anda menjalani hidup yang penuh kebebasan, dimenangkan dari dosa dan cara hidup dunia. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, "Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kristus telah memerdekakan kita, berdirilah teguh, dan jangan lagi diperbudak oleh dosa." Sahabat Suara Kasih, Tuhan sudah membayar kebebasan kita melalui darah Anak Domba. Anda bukan lagi hamba dunia tetapi hamba kebenaran. Tuhan menyediakan Roh Kudus untuk menuntun Anda hidup di dalam kebenaran setiap hari, sehingga Anda tidak lagi mengikuti keinginan Anda sendiri, tetapi justru memenuhi kehendak Allah melalui hidup Anda. Marilah kita renungkan hari ini. Mari ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan ini. Jika Anda sedang mengalami rasa sakit atau luka, mintalah penyembuhan dari Tuhan. Jika Anda terbelenggu oleh pikiran-pikiran yang menyesatkan, mintalah supaya Roh Kudus memperbaharuinya, dan mintalah kebebasan yang sejati, supaya Anda bisa menikmati penyediaan Tuhan atas hidup Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami.
pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.